Kalau dihitung, manusia satupun di muka bumi tak akan mampu menghitungnya. Yang paling krusial dalam hidup manusia adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Itu baru dua. Manakala ketika kita kehilangan salah satunya, maka kita sebagai manusia tidak bisa melaksanakan kehidupan kita di muka bumi secara normal. Selanjutnya, marilah kita menghanturkan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan keluarga beliau, hari ini Islam mampu menjadi mercusuar peradaban dunia, di mana dikala sebelum adanya ajaran Islam, manusia hidup dalam kegelapan. Bahkan sangat sulit pada waktu itu manusia memanusiakan orang lain. Contoh di era Quraisy, bagaimana wanita-wanita itu ditaruh pada titik terendah, dizinahi, dinikah beserta zina, menikahi wanita yang sudah bersuami. Bahkan di era Quraisy dulu ada pintu-pintu rumah tertentu yang dipasangi bendera dan beda-beda warnanya. Ada bendera yang menandakan bahwa ada orang di dalam yang siap dipakai, ada orang yang sudah dipakai. Ada orang yang sementara ada tamunya. Nah, itu hanya orang-orang Quraisy yang tahu. Itu artinya ya. Jadi memang sangat rendah peradaban pada waktu itu. Miras, pencurian, perjudian menjadi salah satu kebiasaan dan adat masyarakat di era Quraisy sebelum datangnya Islam. Apalagi kalau kita berbicara persoalan transaksi ribawi. Bahkan Yahudi di kala itu yang menganggap bahwa riba itu bagian dari jual beli, jadi tidak masalah. Betapa rendahnya peradaban sebelum Islam. Maka hari ini urgensi kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, pertama untuk menumbuhkan rasa keimanan kita dan rasa cinta kita kepada Nabi, karena akan sulit bagi manusia untuk mengikuti syariat seorang tokoh atau mempedomani sesuatu yang tidak dia cintai. Di situ persoalannya. Maka tugas kita sebagai umat muslim ataupun baik orang tua, para pemimpin, bagaimana mentransfer rasa cinta kita, kekaguman kita, teladan kita kepada Nabi, kepada anak-anak kita. Karena kalau tanpa cinta dan kekaguman mereka kepada Nabi, maka akan sulit mengikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi. Karena manusia itu hakikatnya hanya mau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia pahami. Kalau ada satu manusia yang menganggap Rasul itu tidak penting, maka seluruh ajaran Rasul itu baginya tidak penting. Mungkin bisa jadi penting bagi dirinya ketika mendatangkan maslahat secara langsung. Misalnya berdagang. Wah, ternyata jujur itu mampu mendatangkan pelanggan yang sangat banyak. Jadi patokannya pelanggan. Seandainya kalau pelanggannya tidak banyak, ngapain jujur? Karena dengan berbohong saja kita sudah untung banyak. Jadi patokannya bukan lagi Nabi, patokannya bukan lagi halal haram, tapi patokannya adalah maslahat jasmani atau materi secara langsung. Nah, ini bisa membuat kehidupan manusia itu rusak. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Maka sangat penting, itulah urgensi salawat. Makanya para mubalik itu selalu tidak lupa poin kedua ini. Marilah para hadirin sekalian, marilah kita bersalawat, mengirimkan salam kita. Dan yang luar biasanya lagi, siapapun yang bersalawat kepada Nabi akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Itu sangat luar biasa. Jadi salawat itu perbuatan yang sangat ringan, tapi pahalanya sangat luar biasa dan manfaatnya sangat luar biasa. Baik, malam hari ini saya dipersilakan oleh pengurus masjid untuk membawakan bedah buletin dakwah kafah yang temanya mewujudkan perisai umat.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara persoalan perisai artinya pelindung. Perisai artinya pelindung dari benturan apapun yang berasal dari luar. Itu perisai. Namun perisai yang akan kita bahas di sini adalah perisai umat. Apakah perisai umat dan siapakah perisai umat itu? Apakah di tengah-tengah umat sekarang ada perisainya atau tidak? Nah, sini kita bahas. Nah, berkaitan dengan apa yang terjadi di Palestina hari ini, kalau kita melihat fakta, jadi ada kaitannya ya perisai umat. Di Palestina itu mungkin hari tanggal berapa? Tanggal 29. 28 Oktober kemarin itu jumlah yang dibantai itu sudah berjumlah 7.700 orang. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau kita lihat di internet bagaimana serangan kejam Israel itu betul-betul menggempur masyarakat. Jadi Israel itu sejatinya tidak berperang, membantai, gitu ya. Karena kalau berperang prajurit versus prajurit. Perang itu antara penantang dan yang ditantang. Dalam Islam yang namanya perang tidak boleh membunuhi yang di luar orang yang berperang, biar laki-laki, anak-anak atau perempuan. Kalau dia di situ jadi duduk minum kopi, jangan kelewati tahu, jangan diganggu, kasih biar, karena bukan penyerang. Bagaimana kalau dia bunuh, urusan belakangan? Karena syariatnya seperti itu. Jadi tidak boleh. Nah, itulah yang dicontohkan ketika Hamas itu berhasil menembus beberapa wilayah Israel yang ada di Palestina. Sebenarnya bukan wilayah Israel itu wilayah jajahan mereka terhadap tanah-tanah di Palestina. Nah, di dalam Islam yang namanya perang ada syariatnya. Maka kebiadaban Israel itu sangat tidak bisa diterima. Sangat keji ya, bagaimana mereka menyengaja memborbardir anak-anak, wanita dan warga sipil biasa. Karena kalau lawan Hamas mungkin ya masih hitung-hitung. Nah, itulah beberapa fakta ya. Bahkan Rumah Sakit Indonesia pada 28 Oktober kemarin itu terkena gempuran. Rumah Sakit Indonesia yang ada di Palestina, dan banyak ada beberapa rumah sakit juga sebelum itu yang terkena gempuran. Bayangkan saking melanggarnya ini Israel, biar rumah sakit digempur. Dan hari ini terdapat 34 jurnalis yang seharusnya dalam perang ini tidak boleh diganggu, mati dalam insiden itu oleh serangan-serangan Israel. Jadi Israel itu bukan cuma melakukan pembantaian, tapi melakukan kejahatan-kejahatan perang. Yang pertama, menggunakan senjata yang dilarang secara internasional. Yang kedua, menyerang sipil. Yang ketiga, menghancurkan rumah sakit. Nah, itu dalam perang tidak boleh dilakukan. Namun Israel hari ini melakukan hal tersebut, dan luar biasanya tidak disanksi secara PBB. Tidak ada sanksi dari PBB. Yang ada hanya pengutukan, kecaman, selesai. Ya, endingnya apa? Amerika membantu Israel. Kan lain. Jadi hari ini kalau bicara solusi Palestina, kita tidak bisa berharap pada PBB karena sudah kelihatan. Kita tidak bisa berharap sama negara terkuat hari ini yaitu Amerika, karena sudah kelihatan Amerika ada di pihak mana. Maka harapan Palestina hari ini adalah umat Islam. Umat Islam. Namun dari fakta-fakta tadi kita melihat beberapa kasus di tubuh pemimpin-pemimpin kaum muslimin, seperti pembantaian-pembantaian yang terjadi di Palestina belakangan. Pemimpin dunia kembali bungkam, pemimpin umat Islam, saudara-saudaranya di tempat lain kembali bungkam dan diam. Ada yang bersuara tawa, mengutuk, mengecam, part 2, mengutuk, mengecam, part 3, mengutuk, mengecam, part 4, mengutuk, mengecam. Ada juga yang kirim makanan. Jadi hari ini dikirimkan makanan, besok mati. Ada yang kirim minuman, tim medis gitu ya. Itu memang penting, tapi akar masalahnya bukan di situ. Akar masalahnya adalah Palestina dijajah. Jadi
yang namanya solusi harus menyentuh akar masalah supaya selesai semua. Ya, artinya apa? Palestina itu membutuhkan dukungan militer, pasukan, dan dukungan pembebasan. Bagaimana caranya mereka bisa merdeka dari tentara-tentara saudara-saudaranya di negeri-negeri lain. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan, hadirin sekalian, mengingat konstruksi bangunan pemerintahan internasional kita hari ini yang dipimpin oleh demokrasinya Amerika itu ya, mensyaratkan negara-negara kaum muslimin di seluruh dunia itu tersekat-sekat oleh yang namanya sekat nation state atau sekat-sekat nasionalis. Artinya apa? Negara Indonesia urus saja dirinya sendiri. Ya, negara yang lain urus saja dirinya sendiri. Fokuslah pada negaranya masing-masing. Gitu ya. Jangan urus negara orang lain. Walaupun mereka itu saudara-saudara tak seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi hadis itu terreduksi dengan paham nasionalisme. Nasionalisme itu paham ya, bukan semangat. Paham yang diajarkan kita. Nasionalisme ini kapan tumbuh di dunia Islam? Ketika pertama kali berada di tubuh kaum muslimin pada tanggal 3 Maret 1924 sampai tahun 2024. Baru 100 tahun sudah demikian rusaknya. Sebelum itu kaum muslimin tidak pernah merasakan yang namanya sekat-sekat nasionalisme, tidak pernah. Dulu Turki, yang namanya Irak, Iran, Libanon itu bukan negara, tapi salah satu bagian dari banyaknya bagian-bagian wilayah teritorial Daulah Islamiyah. Yang terakhir Khilafah Utsmaniyah, yang pertama dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi tidak ada bilang negara Arab, negara Turki, yang ada suku atau bangsa. Tidak punya bendera sendiri mereka. Nanti ketika Mustafa Kemal Atatürk berhasil meruntuhkan fondasi Daulah Islamiyah, kekhilafan Islamiyah yang ada di Turki Utsmani tahun 1924, dan sejarahnya itu sangat luar biasa ya. Anak SD, SMP, SMA itu tidak ada tahu. Sangat luar biasa. Dari situlah dimulai. Iran punya bendera sendiri, Melayu punya bendera sendiri. Dan negeri-negeri yang dijajah Inggris dan Belanda disuruh memerdekakan dirinya sendiri, buat bendera sendiri, buat landasan sendiri. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Kita bisa jadi kalau ada masalah dengan Indonesia dan Malaysia, kita bisa saling berperang. Karena kenapa? Paham nation state. Coba kalau Islam bersatu, di sana saudara kaum muslimin, gitu ya, cari jalan tengahnya. Haram ya, haram. Karena memang di Quran surat Al-Maidah ayat 32 itu jelas ya, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nafsan jami'a. Siapa saja yang membunuh satu orang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Nah, kasus ini, dari dalil ini kita bisa mengarahkan sudut pandang mata di Palestina. Dan yang parahnya lagi, bukan cuma manusia. Kalau kita membunuh satu manusia saja yang tidak berdosa, yang tidak membuat kerusakan, sama saja membunuh seluruh manusia, apalagi manusia yang beriman. Rasulullah SAW mengatakan di hadis At-Tirmizi, ya, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Ya, kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Jadi lebih baik itu dunia hancur dibandingkan ada satu orang muslim dibunuh tanpa uzur syar'i atau tanpa dosa apa-apa dibunuh. Ya. Dari landasan-landasan ini seharusnya wajib bagi kita gitu, untuk menghilangkan penjajahan di atas muka bumi. Namun hari ini tidak bisa. Karena kenapa? Itu tadi benteng kokohnya itu.
paham-paham nasionalisme itu, kita sudah terlanjur berdiri mendirikan negara masing-masing, bendera masing-masing. Akhirnya apa? Jangan heran kalau ada yang berpendapat sudahlah, negaramu saja belum bagus, gitu ya, ngurus-ngurus Palestina, gitu kan? Jadi wajar. Jadi innamal mu'minuna ikhwah itu hanya sebagai falsafah atau simbol-simbol keislaman saja. Padahal Rasulullah SAW itu seluruh dalil Al-Quran dalam syariat Islam itu tidak hanya simbol falsafah, tapi seluruhnya adalah mampu diejawantakan dalam tatanan praktek, dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika di era kekhilafan Al-Mutaksim Billah, ya, menaklukkan kota Amuriyah. Karena apa? Karena ada satu wanita masih keturunan Fatimah, gitu ya, dilecehkan oleh orang Yahudi. Satu orang perempuan dilecehkan. Apa yang terjadi? Al-Mu'tasim Billah mengirimkan pasukannya ke Amuriyah dan berperang selama 1 bulan. Akhirnya dalam 1 bulan kota itu takluk hanya karena satu wanitanya dilecehkan Yahudi. Ini baru satu. Kenapa Al-Mu'tasim Billah bisa begitu? Bisa mengumpulkan pasukan di seluruh wilayah-wilayah atau negeri-negeri yang ada kaum musliminnya. Kok bisa ya? Ya bisa. Karena di era kekhilafan Al-Mu'tasim Billah tidak ada sekat-sekat yang seperti hari ini. Sekat-sekat nasionalisme. Jadi nasionalisme ini jualan Eropa untuk Melayu, jualan Eropa untuk dunia Islam, jualan Eropa untuk Timur Tengah. Jadi kita tersekat-sekat. Jadi jangan heran itu Palestina dibantai, Arab Saudi masih bisa salaman dengan delegasi-delegasi Amerika dan Israel. Di mana persaudaraan? Di Mesir ada tembok yang sangat luar biasa ya. Itu bisa jadi dibuka, kapan-kapan bisa dibuka untuk menyalurkan bantuan, kapan-kapan tidak, mau-maunya Mesir. Padahal kalau kita melihat dari sudut pandang syariat Islam, hal itu haram dilakukan. Ya, karena wajib bagi kita membantu saudara-saudara kita. Wajib, hadirin sekalian, fardu ain. Wajib. Selain contoh dari Al-Mu'tasim Billah, ya, Rasulullah SAW ketika di Madinah ada sahabat Rasul yang dibunuh oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa, gitu ya. Nah, ketika Rasul mendengar itu, ya, Rasul mengerahkan mengerahkan sebagian sahabat ya, dan melakukan pengepungan kampung Yahudi itu selama 15 malam. Artinya apa? Satu saja kehormatan, jangankan nyawa ya, kehormatan kaum muslimin itu sangat berharga dalam syariat Islam. Satu saja. Di Palestina 3.700. Hari ini kita sangat rela kepala kita sebagai kaum muslimin diinjak-injak, gitu ya. Sangat rela wanita-wanita kaum muslimin di Suriah itu diperkosa di depan ayahnya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya. Apa yang bisa dilakukan Erdogan? Mengutuk. Apalagi? Mengutuk. Apalagi? Mengutuk. Apalagi? Mengutuk. Tapi bela apalagi kaum muslimin yang jauh di Palestina sana. Untung negeri Palestina itu bukan negeri tak kodok. Pasti kalau negeri tak itu, pasti juga kita akan menanyakan hal seperti mereka, ya. Di mana kaum muslimin? Katanya innamal mu'minuna ikhwah. Kita akan menuntut hal serupa. Kalau rumah tak dijarah sama orang, gitu ya. Dan kita tidak punya perlindungan. Siapa yang kita minta tolongi orang? Siapa yang kita minta tolongi? Tetangga. Coba bayangkan kalau tetangga tadi bilang, lebih baik urus rumahku sendiri. Rumahku saja belum beres, kenapa saya harus urus rumahnya orang lain? Nah itulah ya perasaan kekecewaan yang dirasakan di Palestina. Inilah dibilang racun asofiyah. Nah, maka umat itu butuh perisai.
perisai. Namun perisai umat itu tidak bisa ada ketika syariat Islam itu tidak diterapkan secara sempurna, dan pengaturan seluruh umat Islam di seluruh dunia tidak dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Islam itu punya konstitusi, Eropa itu punya konstitusi. Masalahnya kita pakai konstitusinya Eropa. Jadi karena itu masalahnya, kita tahu nih apa masalahnya Palestina tidak bisa dibantu. Karena konstitusi Eropa kita pakai, Eropa tidak sepakat kalau kaum muslimin bangkit menjadi salah satu konstitusi. Karena kalau kaum muslimin kembali pada konstitusinya, maka seluruh umat muslim di seluruh dunia bersatu dan akan menjadi salah satu kekuatan yang tak tertandingi di seluruh dunia, dan Amerika tidak mau itu. Israel apalagi, ya karena kan ada hadisnya ya, Israel itu satu saat akan kaum Yahudi itu ya, kaum muslimin akan menyerang mereka hingga mereka sembunyi sampai ke dalam lubang batu sekalipun. Batu itu akan bicara, ada orang Yahudi di belakang saya. Sampai segitunya, hanya satu pohon Yahudi yang tidak bicara kalau ada orang Yahudi di belakangnya. Nah, itulah ketakutan-ketakutan mereka ya. Tapi hari ini sangat urgent bagi kita untuk betul-betul mendakwakan kepada saudara-saudara kita, wajibnya kita bersatu dalam satu naungan, satu bendera la ilaha illallah, tanpa embel-embel warna yang lain, tanpa pusing bikin logo, karena kita sudah ada bendera pemersatunya yang bertuliskan la ilaha illallah, dan ada hadisnya, liwa dan ar-royaknya Islam. Itu jangan lagi bikin kelompok yang lain, apalagi negara yang lain. Karena Islam itu sudah punya konstitusi, dan konstitusi yang punya ruh agama. Beda dengan konstitusi lain ya, yang tidak memiliki agama. Maka dari fakta-fakta tadi, umat butuh khilafah. Umat butuh konstitusi Islam. Untung itu masih Palestina. Nasib-nasib itu Barat tidak punya kepentingan seperti di Palestina, di Indonesia. Mungkin hanya Freeport, nikel, ya, Rempang, ya, minyak. Jadi jangan heran, hampir 90%, 95% atau 97%, gitu ya, pengusaha-pengusaha tambang, batu bara, minerba yang ada di Indonesia adalah orang asing. Jadi yang katanya tanah kita dulu satu jengkal pun diperjuangkan dengan darah, gitu ya. Hari ini terpaksa sampai 17 hektar itu kita serahkan di Rempang sana. Jadi slogan itu tidak ada gunanya, karena slogan itu harus sesuai dengan fakta. Fakta hari ini kita lihat adalah fakta yang rusak. Jadi umat butuh khilafah, Islam butuh konstitusinya. Maka dalam hadis mengatakan, hadis riwayat Muslim, innamal imamu junnah yuqatalu min wara'i wa yuttaqabi, ya. Imam atau khalifah itu laksana perisai kaum muslim. Kaum muslim berperang di belakang dia dan dilindungi oleh dirinya. Jadi yang mampu menjadi perisai kaum muslimin di seluruh dunia hanya khalifah dengan konstitusi yang bernama khilafah. Cuma hebatnya bicara khalifah, bicara khilafah, SD, SMP, SMA tidak tahu 2001 fikih khilafah dihilangkan dari madrasah. 2001 mungkin ada teman-teman yang baru lahir 2001, atau mungkin ada yang pernah dengar beritanya dari kakak-kakak saya atau orang tua saya di sini ya, tentang fikih khilafah. Tidak cukup sampai situ. Kisah-kisah Rasul, Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih digambarkan hanya sebagai sejarah romantisme keislaman yang sebenarnya itulah masa lalu. Padahal itu fakta yang terjadi. Dan kenapa Umar melakukan itu? Kenapa Salahuddin melakukan itu?
Kenapa Muhammad Al-Fatih melakukan itu? Karena tuntutan syariat. Ketika itu menjadi tuntutan syariat, maka wajib dilaksanakan. Karena berbicara masalah sejarah Islam, Islam ini pasti berkaitan dengan syariat Islam. Beda dengan kalau kita berbicara sejarah-sejarah dongeng masa lalu, dongeng. Jadi sejarah tergantung objeknya. Jadi kisahnya Muhammad Al-Fatih melakukan Konstantinopel itu ada hadisnya. Dan Muhammad Al-Fatih memiliki tuntutan untuk melakukan itu. Bagaimana beliau menjadi seorang ksatria yang sangat luar biasa menaklukkan Konstantinopel. Kita tahu Muhammad Al-Fatih itu 21 tahun menjadi sultan sebelum balik hafal Al-Quran. Umur 13 tahun sudah jago fikih, sudah jago tafsir Quran, menguasai 6 bahasa. Kalau mungkin sekarang alasan kenapa kuasai banyak bahasa, keren. Kenapa kuasai banyak bahasa? Karena tidak semua orang bisa. Kenapa kuasai banyak bahasa? Salah satunya tuntutan pekerjaan, Tapi Muhammad Al-Fatih tidak. Salah satu alasannya menguasai banyak bahasa, agar dia tahu strategi musuh. Jadi bahasanya harus tahu, karena Muhammad Al-Fatih itu sering menyusup di tempat-tempat perdagangan musuh. Tuntutan keilmuan yang dimiliki seorang kaum muslim itu hanya karena tuntutan syariat, bukan mau keren-kerenan, bukan mau melakukan sesuatu atau menantang diri karena semua orang tidak bisa, bukan. Lebih dari itu, tuntutan syariat. Kenapa Izzuddin Al-Qassam yang ada di Palestina itu strategi perangnya bagus, senjata apa adanya, tapi sulit dilewati oleh Israel yang memiliki persenjataan nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena tuntutan syariat. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang kedua, Palestina itu tanah suci ketiga yang harus dijaga oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Tapi sayangnya masih mereka yang jaga dong, masih sendiri. Mereka mengambil kesempatan itu, mengambil kemuliaan itu, biar kami yang jaga. Akhirnya dari tuntutan-tuntutan syariat itu, kewajiban-kewajiban itu, mereka memiliki kemampuan lahiriah dan kemampuan mentalitas yang sangat sulit dimiliki oleh orang-orang biasa karena tuntutan syariat. Tuntutan syariat. Jadi jangan kita memandang, wah dulu itu Islam satu negara karena dulu. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Hanya beda waktunya. Cuma kita bertanya, kenapa dulu bisa, sekarang tidak bisa? Sisa 9 menit. Oh iya. 9 menit. Itu yang harus kita pertanyakan. Kenapa hari ini umat Islam itu tidak bisa sama sekali membantu Palestina untuk membebaskan Palestina? Kalau bantu makanan mungkin, tapi sayangnya tidak semua bisa masuk. Karena Israel harus memastikan bantuan-bantuan itu tidak dipakai oleh Hamas. Takut dia sama Izzuddin Al-Qassam. Maunya itu Israel mau menyerang tapi tidak mau diserang. Nah, seperti itu. Jadi solusi tuntasnya itu adalah pembebasan di Palestina, itu pembebasan Palestina. Yang kedua, perisai. Namun perisai itu kita tidak akan bisa dapat ketika umat itu terpecah-pecah menjadi 50 negara. Tidak bisa. Janji Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad yang "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Jadi di akhir zaman itu, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya, akan datang masa kekhilafaan berdasarkan metode kenabian di akhir zaman. Jadi belum terjadi kiamat kalau ini belum terrealisasi. Maka hari ini kesempatan kita untuk berjuang, berada di dalam barisan perjuangan kaum muslimin untuk mengembalikan agama Allah ini diterapkan di muka bumi, agar kembali menjadi perisai umat, membebaskan saudara-saudara kita yang tertindas di negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Maka wajib bagi kita untuk mengambil peran, paling tidak menyadarkan teman-teman kita bahwa situasi kita tidak sedang baik-baik saja. Umat butuh khilafah. Seperti itu. Mungkin sebelum saya kembalikan pada moderator,
Ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW di riwayat Ahmad ya, man udzila indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa qadirun ala ayyan surahu adallahu Allahu azza wa jal ala ru'usin al khalaiq yaumal qiyamah, yang artinya siapa saja yang menyaksikan seorang mukmin dihinakan di hadapannya tetapi dia tidak menolong mukmin tersebut padahal dia mampu, Allah pasti akan menghinakan dirinya di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Ya, baik, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah bisa dikembangkan dalam sesi berikutnya. Saya serahkan kepada moderator. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz telah menyampaikan materinya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada dari Bapak atau jamaah sekalian yang ingin diskusi atau yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada dari saya sedikit, kan menarik ini ya, pembahasannya tentang masih pembahasannya Palestina. Ada yang mengatakan itu begini, kejadian di Palestina itu bukan urusan kita di Indonesia di sini, karena masih banyak urusan-urusan yang belum bisa untuk menyelesaikan di sini. Itu yang pertama. Yang kemudian seperti apa sih jalan konkretnya untuk mewujudkan suatu perisai umat itu? Kan sudah dikatakan tadi itu harus ada kepemimpinan Islam, negaranya negara Islam. Nah, tapi sekarang di Palestina itu belum terwujud. Nah, kira-kira jalan konkretnya itu seperti apa? Mungkin seperti itu saja dulu. Sampai silakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Langsung dari moderator. Kode saya kalau waktu sudah ini. Baik. Untuk pertanyaan pertama, ya. Ada pendapat ya, yang mengatakan bahwa urusan kita saja di Indonesia belum selesai, apalagi di Palestina. Ya, maka seperti yang saya katakan di awal tadi, itu salah satu bagian dari buah sekat-sekat kita, ya, kaum muslimin yang disekat-sekat oleh sekat-sekat nasionalisme. Karena kita memiliki konstruk negara yang berbeda dari negeri-negeri kaum muslimin yang lain, maka salah satu bentengnya itu tadi, ya, dari segi perekrutan militer pegawai negeri saja hanya di dalam negeri Indonesia, gitu ya. Jadi wajar, gitu ya. Maka memang solusinya adalah mengembalikan syariat Islam itu sebagai semestinya, yaitu bersatu dalam satu konstitusinya, yaitu konstitusi khilafah Islamiyah, gitu ya. Karena kalau tersekat sampai saat ini, sekat-sekat nasionalisme itu paham yang sudah berhasil mensekat secara struktural. Bahkan walaupun presiden kita mau sekalipun untuk membantu Palestina membebaskan, mengirim prajuritnya, dia harus lagi berhadapan-hadapan dengan PBB, gitu ya. Berhadapan-hadapan lagi dengan persetujuan Amerika, persetujuan donatur-donaturnya, donatur Indonesia maksudnya ya, investornya, gitu ya. Nah, itu yang terjadi, maka akan sangat sulit. Dan pendapat tadi itu adalah buah ya. Buah dari kondisi atau atmosfer sekarang ini yang memang kita terbiasa terpecah belah. Ya sudah, itu Palestina, gitu ya. Ini Indonesia, selama tidak terjadi apa-apa di sini ya aman-aman saja. Masalahnya kalau itu kena kita, pasti kita menuntut mana kaum muslimin yang lain. Nah, itu yang harus disadari, itu ya. Maka memang, nah, yang harus kita sadari juga kewajiban, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Itu salah satu indikasi Rasul, ya, dan dan dipraktikkan oleh khalifah-khalifah sesudah Rasul, ya, bagaimana kaum muslimin itu satu.
saya kisahkan tentang Mutasimbilah yang membebaskan wanita yang di Amuria tadi, ya, karena dilecehkan satu orang saja. Ya. Satu kehormatan kaum muslimin sama dengan satu kehormatan satu wilayah daulah. Saking berwibawa dan terhormatnya. Gitu ya. Namun hari ini tidak bisa, karena berbicara masalah sekat-sekat nasionalisme itu sudah struktural. Artinya seluruh negara kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin selain jadi antek-antek barat, poin pertama, poin keduanya, mereka lebih sibuk mengurusi struktural negaranya masing-masing. Walaupun sedikit melirik Palestina dan berdoa, sedikit melirik Palestina dan berdoa, sedikit melirik dan berdoa. Hanya itu bisa dilakukan. Ya, jadi solusi konkretnya adalah hilangkan sekat-sekat nasionalistik itu dengan bersatu di dalam naungan khilafah Islamiyah. Tidak ada solusi lain. Dan kalau dikaji secara mendalam, satu saja solusinya, tetap bersatu dalam naungan khilafah Islamiyah. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi kita diperintahkan, ya, hai orang-orang yang beriman saja, ya, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Yang dalam bahasa Inggrisnya itu komprehensif, jadi menyeluruh. Arti menyeluruhnya itu betul-betul menyeluruh. Tidak boleh diambil ayat yang kita suka dan dibuang ayat yang tidak suka. Berarti itu tidak menyeluruh, itu parsial. Nah, jadi atas perintah itu wajib bagi kita bersatu dalam satu naungan institusi Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Itu solusi konkret Palestina. Nah, bicara masalah perisai, 1 menit. Bagaimana kita lanjut? 3 menit. Nah, bicara bagaimana mewujudkan perisai Islam, ya harus menggunakan metode yang ada dalam syariat Islam dan dilakukan secara bagaimana kita bisa meraih opini umum di tengah umat yang hari ini tidak banyak paham tentang persatuannya dalam bersatu dalam satu naungan syariat Islam. Jalan satu-satunya adalah melakukan taskif tengah-tengah masyarakat atau mendakwakan masyarakat, memahamkan mereka tentang urgensi syariat Islam, bagaimana syariat Islam itu bisa memecahkan problematika masyarakat, baik itu dalam tatanan ekonominya, tatanan pergaulan di tengah-tengah masyarakat, ya, mencegah kriminalitas, mencegah kemiskinan, ya, mencegah stunting dan yang lain-lain. Islam punya solusinya. Dan mendakwakan kepada mereka bahwa hanya hukum Islamlah yang sesuai dengan fitrah manusia. Artinya apa? Hanya Islam dan syariat Islamlah yang bisa mengurus manusia, ya. Karena sejatinya manusia itu tidak capable atau kapabilitas untuk membuat hukumnya sendiri. Karena dasar dari manusia adalah terbatas. Ya. Artinya apa? Harus ada aturan yang datang dari luar manusia, dan itu kita bisa dapat dalam syariat Islam, di mana seluruh sumber hukumnya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi solusinya adalah mendakwakan, melakukan dakwah secara masif, memperkenalkan syariat ini ke tengah-tengah masyarakat yang terlanjur lupa atau sudah dikotori pemikiran-pemikiran sahabat-sahabat kita oleh paradigma atau pandangan-pandangan hidup di luar Islam, pandangan hidup barat, ya, dan pandangan-pandangan hidup yang sesat lainnya yang selain Islam. Sedikit, ya, karena waktu saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah.